Kali ini kita mau overhaul main pump Cat320D. Setelah kita turunkan dari unit kita lepas, lalu kita bawa ke workshop. Nah, sebelumnya kondisi pompa itu sudah kotor sekali. Nah, berikut kondisinya pompa, ya kotor, ya mungkin banyak oli yang tercecer. Saksikan terus. Itu tadi penampakan dari pompa Cat320D yang rontok itu. Lalu kita mau naikkan ke stand, lalu kita bongkar. Halo guys, ini pompa sudah kita bongkar. Ternyata problemnya di pistonnya itu penyet ya, penyet. Ada yang satu lepas dari kuningannya. Ternyata setelah kita analisa itu dari viskositas olinya yang di bawah standar. Nah, kemarin itu pakai oli itu oli 46. Nah, itu mereknya sudah nggak direkomend lagi. Memang akibatnya pompanya rontok. Nah, setelah kita cuci, kita bersihkan, kita ganti partnya. Hari ini kita mau assembly. Oke. Pasang snap rimnya guys, tujuannya biar nempel nggak jatuh ini.
Perhatikan di sini ada tanda coangan no. Ketemu dong sama yang itu guys. Kalau sudah masuk, ini kalau sudah pas, nah ini udah nggak bisa muter lagi guys, udah pas soalnya. Itu juga ya dengan ini, harus pastikan dulu jangan sampai numpang ya. Springnya dulu guys, pastikan jumlahnya di sini ada sekitar 9 guys. Tiketnya ada ininya guys, namanya spherical bushing. Lalu kita pasang pistonnya. Oke, dulu kita sama-sama pasang ininya, apa namanya, retainer ini namanya guys. Ini kalau habis dari baru, anti karetnya harus dicuci dulu ya guys. Ini semua partnya baru guys. Lihat, piston, spherical bushing, ini semua. Yang lama tuh modelnya kayak gini semua guys. Nah, jadi fungsinya ini, taktik ini bila ada pressure dia itu juga ngelawan ke atas, sehingga kalau ini normal kayak gini, ada cuanya, ada tekanan, dia melawan sama ini berlawanan dengan ini, sehingga gesikannya makin berkurang. Kalau sudah habis kayak gini, sudah hampir rata, itu pressure pasti bocor ke sininya. Kalau sudah bocor, akhirnya persinggungan antara piston sama plate itu semakin tinggi, akhirnya kayak gini ya, harus mau rata gini. Kita ganti semua ya. Kita mau masukkan ini ke pompanya guys, dengan cara kita pakai raffia supaya tidak jatuh ya. Nah, ini kita kasih oli dulu ya, ada pelumasan, kita pasang. Putar supaya ada pelumasan di dalamnya guys.
mau jelaskan proses prinsip kerja pompa ini ya. Ini kan pompa tipe variable displacement. Jadi walaupun putarannya tetap, itu flow-nya itu bisa diubah sesuai dengan perintah. Ini kan ada pompa. Nah ini namanya source plate-nya ini yang mengatur sudut pompanya ini guys. Ini kalau begini, posisi minimal flow. Kalau posisi begini maksimal flow. Nah, pengaruhnya apa? Nanti ini kedudukan piston, coba lihat. Di sini sama di sini itu tidak ada perbedaan atau sedikit sekali perbedaan antara stroke piston. Jadi kalau ada putaran gini, dia sedikit sekali guys alirannya. Tapi kalau source plate ini dinaikkan, nah begini, nah ini perbedaan stroke antara yang di sini sama yang di sini itu berbeda. Dimana ada sisi isap sama sisi pressure di sini guys. Ini bergerak di sini berarti dia menghisap, sebelah sisi sana itu sisi pressure atau discharge. Nah ini bisa digerakkan gini guys. Nah, oke guys. Nah itu kira-kira prinsip sederhananya guys. Semua eksavator pakai model yang variable displacement. Ini cara pasang valve plate. Nah ini ada pot suction, ini pot discharge. Dimana ini tidak boleh ketukar guys bawahnya. Ini juga di naiknya pompa. Nah ini kita sesuaikan sama yang di sini ada dowelnya. Nah di sini cuman bisa kepasang di sini guys. Tidak bisa kepasang di sini. Soalnya dowelnya ada di sini. Soalnya ini kan di sini. Ini nggak bisa kebalik ya. Ini pot suction, ini discharge. Nggak boleh balik. Kita kasih, asalnya kita kasih grease. Tujuannya apa? Biar tidak jatuh gitu aja. Kalau nggak pakai grease juga nggak apa-apa, asal nggak jatuh. Kita jaga-jaga biar nggak jatuh aja guys. Oke guys. Oke.